rekan kita, maka kami persilakan kepada tim konsultan siapa yang akan menyampaikan, atau mungkin akan gantian pada Ibu Ivon dan Ibu Eca. Kami persilakan. Kalau mudah-mudahan bisa selesai 30 menit atau lebih atau kurang. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari tim bencana akan memaparkan hasil bencana kami pada tahun yang lalu sebenarnya, dan kesempatan ini akan dilaksanakan di tapi sebelumnya yang kami hormati Bapak dari Karau mewakili Taban, Bapak Ibu Sulu, kemudian Ibu Insinyur Yeni Karau MSI selaku pejabat fungsional, bencana ahli utama, seluruh kepala Bapeda ataupun pemerintah dari kabupaten kota yang terundang di saat ini, kemudian dari dinas PU mungkin, pada dinas PU, dinas perumahan pemukiman dan balai BPW Sulawesi Utara. Baiklah, kami akan mulai memaparkan hasil kajian kami. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadif tadi, Pak Deni Karo, bahwa ini masih sifatnya draft karena kami merevisi dengan data yang terbatas karena untuk memformulasikan roadmap Provinsi Sulawesi Utara itu harus ada data terupdate dari kabupaten kota, itu harus 15 kabupaten kota, karena ini kami merevisi terhadap roadmap sanitasi yang disusun tahun 2016 sampai dengan 2021. Jadi harusnya ada perbandingan antara yang direncanakan 2016 sampai 2021, hasilnya seperti apa, capaiannya seperti apa, dan harusnya kita membandingkannya dengan kondisi yang terakhir ketika kita menyusun. Berarti tahun lalu harusnya minimal data 2021 atau bisa sebenarnya data 2022 karena penyusunannya memang sudah di akhir tahun. Cuman data yang kami dapat itu memang tidak maksimal dari kabupaten kota, makanya ini sifatnya draft. Nanti mungkin bisa diperhatikan oleh kabupaten kota dan sesudah ini mungkin bisa mensupport data kita. Kalau nantinya sebentar Bapak Ibu menemukan ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu terkejut, misalnya kenapa di 2016 capaian kita, karena sebentar kan untuk program ini dia akan tampil dalam bentuk warna, merah itu buruk, kemudian kuning itu sedang, kemudian kuning rendah, kemudian hijau sedang, dan biru itu baik. Jadi mungkin waktu pernah melihat hasil roadmap lalu bahwa sebenarnya kabupaten kita dari segi persampahan atau dari segi limbah itu sudah ada di posisi warna hijau misalnya, mungkin tidak biru hijau, tapi kenapa sekarang jadi merah lagi? Nah, itu harusnya pertama, apakah memang benar secara fakta di lapangan bahwa kondisi sanitasi Bapak Ibu menurun performanya, atau datanya saja yang tidak disupport ke kita sampai hasilnya seperti itu. Jadi kita ingatkan ini sifatnya draft dan akan kita lakukan perubahan. Jadi nanti sebentar saya akan memaparkan secara keseluruhan isi dari roadmap itu, akan memaparkan profil tapi hanya sekilas saja. Nanti sebentar teman saya Ibu Eca akan memaparkan secara detail. Kalau Bapak Ibu merah, di mana yang menyebabkan itu menjadi merah? Kalau misalnya Bapak Ibu rapotnya itu ada warna kuning, di mana yang menyebabkan dia menjadi kuning begitu? Atau kalau dia warna
sudah biru, kenapa saya jadi biru begitu. Jadi itu ada datanya dalam bentuk aplikasi, misalnya bentuk formula yang diinput data. Dan baik, kita mulai saja. Jadi roadmap ini adalah merevisi roadmap sanitasi yang disusun 2016-2021. Kenapa kita perlu menyusun roadmap sanitasi? Karena roadmap sanitasi ini adalah berisi dokumen strategi kebijakan dalam pengelolaan sanitasi, baik itu persampahan maupun air limbah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang kita dapat jadikan sebagai rujukan atau acuan kita dalam menyusun dokumen perencanaan daerah. Jadi mungkin menyusun RPJMD daerah atau dokumen perencanaan yang lain yang terkait dengan sanitasi yang ada di kabupaten kota, termasuk untuk skala provinsi. Jadi roadmap sanitasi ini dimaksudkan untuk menjadi bahan advokasi dalam pembangunan sanitasi, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian ini menjadi dasar perencanaan. Kemudian mengapa kita atau dasar dari penyusunan roadmap sanitasi ini sudah ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 87 tahun 2022 tentang percepatan layanan sanitasi berkelanjutan, yaitu tahun 2022 sampai dengan 2024. Kalau sampai 2024 kan itu target RPJMN. Nah itu tinggal 2 tahun lagi dari sekarang. Berarti memang kita punya tugas yang sangat berat untuk dapat mencapai target itu, target nasional, target RPJMN. Kemudian dalam menyusun RSP, Roadmap Sanitasi Sulawesi Utara, Gubernur diarahkan untuk melakukan percepatan. Jadi isi roadmap ini, isi Kemendagri nomor 87 ini diarahkan supaya Gubernur melakukan percepatan pembangunan sanitasi tahun 2022-2024 yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan pembangunan sanitasi dan menyesuaikan dengan RPJMD provinsi, karena pasti di dalam RPJMD provinsi itu sudah ada target-target pembangunan sanitasi, itu harus disesuaikan dalam dokumen perencanaan sanitasi atau dalam roadmap sanitasi provinsi. Kemudian penyusunan RSP ini juga harus mempertimbangkan JAKSTRADA, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga provinsi, karena kebetulan provinsi juga sudah ada JAKSTRADA, dan JAKSTRADA provinsi ini pasti sudah mengacu ke JAKSTANAS. Jadi ini roadmap ini karena berbicara tentang sanitasi, tentang persampahan, dia juga harus merujuk ke kebijakan terkait dengan persampahan. Nah, tujuan dari penyusunan roadmap sanitasi ini tujuan roadmap sanitasi yaitu mewujudkan pembangunan sanitasi yang terintegrasi dan komprehensif di Provinsi Sulawesi Utara, kemudian mewujudkan visi yang sama di antara stakeholder Provinsi Sulawesi Utara, kemudian mengkonsolidasikan bagian pembangunan sanitasi yang menjadi tanggung jawab para stakeholder terkait. Jadi sebenarnya konsolidasi ini penting karena semua kan punya pendanaan yang terbatas. Jadi konsolidasi ini termasuk juga dengan konsolidasi pendanaan. Jadi mana yang bisa dibangun oleh kabupaten kota, mana yang bisa ditopang oleh provinsi, tapi mana juga yang bisa kita ajukan ke APBN dari nasional. Jadi ini penting untuk, jadi dalam roadmap ini nanti hasil akhir dari roadmap ini sudah ada program kegiatan dan pembagian tanggung jawab pelaksanaan, kemudian ke pendanaannya. Tentu sesuai dengan kewenangan dari masing-masing apakah kabupaten atau provinsi atau nasional. Kemudian itu akan mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan kebutuhan pendanaan pembangunan. Jadi kalau sinkronisasi perencanaan ini artinya harus seperti tadi, kalau misalnya dia pendanaannya ada di provinsi, bisa diajukan lewat provinsi. Kalau bisa
ke nasional. Tapi paling tidak dalam roadmap ini sudah tergambarkan semua, dan kalau kita sudah menetapkan roadmap di provinsi, berarti kabupaten kota juga harus mensinkronkan perencanaan terkait sanitasi ini dengan yang sudah ada di dalam roadmap sanitasi provinsi. Seperti itu. Kemudian ini akan menjadi database sanitasi karena kan ada profil sanitasi itu menggambarkan atau memotret semua kondisi sanitasi baik itu air limbah maupun persampahan yang ada di kabupaten kota. Itu potret. Jadi potret ini akan jadi database. Kita bisa update, bisa tahunan, bisa 5 tahunan, begitu. Ketika merevisi dokumen perencanaan. Kalau di kabupaten kota, kalau di provinsi itu namanya roadmap sanitasi. Kalau di kabupaten kota itu dokumen perencanaan sanitasi namanya SSK, strategi sanitasi kabupaten kota. Jadi setiap 5 tahun sebenarnya kabupaten kota harus merevisi atau harus mereview SSK-nya, strategi sanitasinya. Nantinya menuju ke roadmap, target roadmap sanitasi, begitu. Supaya ketika dinas terkait, misalnya PU atau misalnya Perking mau buat perencanaan, dia bisa merujuk dari SSK itu. Itu kemudian dasar kita merevisi roadmap sanitasi ini pertama tadi seperti yang sudah sampaikan itu amanat dari Permendagri nomor 87 tahun 2022. Kemudian kita juga perlu menyesuaikan target pembangunan sanitasi provinsi karena di roadmap sanitasi 2016 itu masih mengacu ke target nasional universal access 100-100 begitu. Itu yang RPJMN 2021-2024. Kemudian sanitasi layak 90%. Jadi iya betul. 100-100 itu 2015-2020 itu yang 100-100 itu yang tertuang di dalam roadmap sanitasi tahun 2016. Kemudian kita harus menyesuaikan dengan target RPJMN sekarang, yaitu 2021-2024 menjadi sanitasi layak 90%. Itu target sanitasi. Jadi ada perbedaan yang sebenarnya sih tidak signifikan, tapi kalau yang lalu hanya menekankan pada 0% BABS, itu kan yang 100 itu air minum, kemudian 0 itu buang air besar sembarangan yang 0%, dan 100 itu 100% kumuh, sanitasi. Kawasan kumuh 100% itu sanitasi. Jadi mungkin terlalu realistis ini capaian 100%, sehingga di RPJMN 2021-2024 target untuk sanitasi layak itu 90%. Tapi kalau sanitasi layak 90% berarti 90% KK yang ada di kabupaten kota itu layak. Layak itu Bapak Ibu sudah punya sudah punya jamban, misalnya jamban apakah dia individu, itu jamban pribadi, ataupun dia komunal yang pakai tangki septic komunal, atau pakai IPAL komunal begitu. Itu sudah harus kalau tangki septic harus kedap. Jadi tidak ada lagi yang misalnya cuma tanah, atau misalnya dia beton pinggir-pinggir tapi di bawah tanah. Dia cocokan itu istilahnya kalau masyarakat bilang supaya nggak fall tangki septic. Padahal sebenarnya itu tidak bisa. Itu cuma masuk dalam kategori sanitasi dasar. Kalau sudah layak itu harus kedap. Jadi yang punya tangki septic harus kedap air di tangki septic kan. Tidak bisa lagi dia punya bangunan tapi masuknya ke sungai, atau punya bangunan masuknya ke lubang tapi tanah atau ke got. Itu 10% saja sisanya yang seperti itu. Tapi yang 90% itu harus layak begitu. Dan target nasional juga harus aman 15%.
aman 15%. Kalau aman 15% berarti sudah harus disedot. Minimal dari 90% itu 15% itu sudah aman. Aman itu berarti sudah ada penyedotan. Jadi tidak hanya tinggal diam sampai di tangki septik, tapi dia sudah ada penyedotan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah 15 kabupaten kota sudah punya IPLT? Gitu. Jadi kalau dia disedot tapi buangnya bukan di IPLT atau di tempat yang aman, berarti itu bukan aman namanya. Gitu. Bukan aman. Jadi pertanyaannya, mampu nggak kita mencapai 2024 itu dengan 15% aman? Nanti kita lihat sebentar. Saya akan berwarna secara kronologis. Ini cuma sebagai membuka wawasan kita saja. Mengapa kita perlu merevisi? Karena ada target nasional yang harus kita sesuaikan. Jadi tadi sanitasi layak 90% dan 15% sanitasi aman. Kalau di roadmap 2016 cuma targetnya 100% saja, belum diklasifikasikan apakah aman, apakah layak atau dasar. Kalau dasar tadi yang penting sudah ada akses. Maksudnya tidak buang air besar sembarangan ke got atau ke kebun atau ke sungai. Baru seperti itu. Kalau sekarang sudah ada target 90% layak dan 15% aman. Kemudian berikut kita perlu menyesuaikan visi misi tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi itu mengacu ke RPJMD yang baru, yaitu 2021-2026. Kita perlu merevisi lagi dan kemudian kita perlu menyesuaikan skenario. Kalau ada target yang baru, pasti skenarionya harus kita sesuaikan. Kemudian kita juga harus menyesuaikan dengan strategi perencanaan. Pasti berkaitan dengan program-program dan kegiatan. Ini harus mengacu dari hasil MONEF, pembangunan sanitasi yang sudah berlangsung sebelum tahun 2022. Jadi kalau orang melihat dari penyusunan roadmap sebelumnya, ya paling tidak yang orang lihat itu dari 2016 sampai 2021. Itu perlu harus kita sesuaikan skenario-nya. Apakah tercapai atau tidak tercapai atau seperti apa, itu yang harus kita sesuaikan di roadmap yang baru ini. Nah, ini juga perbedaan yang signifikan antara roadmap sanitasi 2016-2021 dengan yang baru ini berdasarkan Permendagri tadi, RSP 2022-2026. Ada perbedaan isi dari roadmap sanitasi yang memang harus kita sesuaikan. Kalau roadmap 2016-2021 itu isinya pendahuluan, profil sanitasi, visi misi tujuan dan sasaran, kemudian bab 4-nya strategi pembangunan sanitasi, dan kelima arahan atau rekomendasi. Itu yang lama. Kalau yang sekarang yang baru itu bab 1 itu sama, isinya pendahuluan, kemudian bab 2 itu profil masih sama, tapi di dalam profil itu sudah ada perubahan sedikit di dalam isi dari profil sanitasi. Jadi kalau sekarang sudah ada gambaran umum, kemudian visi misi sanitasi sudah masuk di bab 2. Kalau di yang lama itu masih di bab 3 sendiri. Kalau sekarang sudah masuk di bab 2. Kemudian ada profil sanitasi dan ada permasalahan pengelolaan sanitasi. Kemudian kalau bab 3 yang lalu visi misi, sekarang jadi isu strategis. Isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi. Kemudian bab 4 itu strategi, itu isinya masih sama. Kemudian bab 5 itu arahan, isinya berbeda menjadi rencana aksi pengelolaan. So jadi skenario dan program dan kegiatan. Jadi kalau yang lalu hanya berupa rekomendasi, kalau sekarang susun dari program dan kegiatan. Baik itu, jadi nanti akan keluar kalau program dan kegiatan mana yang jadi kewenangan provinsi, mana yang jadi kewenangan kabupaten kota, mana yang kewenangan dari nasional. Jadi yang bisa kita ajukan sebagai untuk pendanaan sumber pendanaan APBN. Begitu. Kemudian jadi ini hanya ringkasan saja. Ada seperti sudah dijelaskan tadi, ada kebijakan nasional sehingga kita harus merevisi roadmap sanitasi provinsi. Kemudian
terkait dengan juga penyesuaian target-target tadi. Kalau air limbah itu 2024 targetnya 90% layak, aman 15% dan BABS 0%. Kemudian kalau persampahan mengacu ke Jakstranas 2017-2025 targetnya penanganan 70% 2025 dan pengurangan 30%. Jadi ini memang harus disesuaikan dengan dalam roadmap sanitasi kita. Kalau provinsi menyesuaikan, berarti kabupaten kota juga harus menyesuaikan di dalam dokumen SSK-nya, strategi sanitasinya. Nah, ini skenario pencapaian akses untuk sekedar membuka wawasan dari kabupaten kota. Bagaimana yang harus kita perbuat di kabupaten kota untuk bisa mencapai target itu. Ini skenario. Untuk air limbah domestik kan targetnya 90% layak, 15% aman dan BABS 0%. Ini saya membuat perhitungan rincian per kabupaten kota. Jadi kalau kita memprediksi penduduk seperti yang ada dalam tabel, berarti di 2024 2025 itu ada sekitar 2.748.208 jiwa penduduk di Sulawesi Utara dengan rincian per kabupaten kota seperti yang ada ini. Nah, target kalau kita mencapai target itu, target lain di 2024, berarti di tahun 2024 harus ada paling tidak 2.473.387 jiwa yang tercapai akses layak itu, atau karena ini 90% kan, atau ada sekitar 618 rumah tangga, 618.347 rumah tangga yang sudah dalam kondisi layak sanitasinya, air limbahnya. Nah, untuk target aman berarti ada sekitar 103.058 yang keluarga atau rumah tangga yang terlayani dengan akses aman dengan rincian per kabupaten kota seperti yang Bapak Ibu bisa lihat dalam slide ini. Saya coba buka Excel perhitungan saya seperti apakah bisa dicapai, seperti apa bisa dicapai dalam bentuk pendanaannya. Dalam bentuk pendanaan. Mungkin ini bisa diperhatikan. Jadi begini. Kalau dia akan mencapai akses layak itu di 2024, berarti per tahun minimal secara keseluruhan ini suluk itu harus ada 19.123 rumah tangga yang terlayani dengan akses layak. Jadi setiap tahun mulai dari orang pakai tahun dasar kan 2021. Jadi setiap tahun harus ada minimal 19.123 rumah tangga yang terlayani dengan akses layak. Nah, tentu kompensasinya ke keuangan kan, ke pendanaannya. Berapa besar pendanaan per tahun sanitasi yang harus disiapkan oleh secara keseluruhan provinsi, berarti per kabupaten kota karena ini akses dasar yang harus disiapkan untuk bisa mencapai target itu. Memang ini rata-rata kan, tapi ada rinciannya per kabupaten kota. Berarti kalau orang mau capai di 2024 akses layak itu 90%, berarti kita harus menyiapkan per tahun. Kalau cuma tangki septik, jadi orang cuma sentuh dan tangki septik individu deh, bukan dengan komunal atau dengan bukan dengan komunal yang tangki septik atau dengan pipa, bukan dengan pipa ya. Kalau dia tangki septik sat yang kedap, satu saja kita anggarkan 5 juta per kakak, berarti minimal secara keseluruhan di Sulawesi Utara itu harus menganggarkan 95 miliar
95 miliar 614 736 per tahun untuk bisa mencapai 19.000. Kalau dibagi rata saja per kabupaten kota berapa yang harus menganggarkan sanitasi, berarti sekitar 6 miliar, 6,3 miliar per kabupaten kota. Tapi ini kan rata-rata, bisa dilihat berdasarkan per kabupaten. Minimal 6 miliar per kabupaten kota harus menganggarkan 6,3 miliar untuk sanitasi khusus air limbah saja dalam rangka mencapai akses layak 90% setiap tahunnya sampai 2024. Itu minimal. Cuma dengan sentuhan tangki septik individu. Jadi mungkin kita anggarkan memang sumber pendanaan ini kan bisa dari mana-mana saja. Bisa dari, cuman kalau ke nasional kan tidak bisa, APBN tidak bisa. Berarti bisa dari APBD kabupaten kota, bisa dari DAK, bisa dari CSR. CSR kan bisa minta lewat mana lah yang ada di kabupaten kota yang bisa mendanai. Jadi kalau kita sudah punya atau bisa dari dana desa juga. Sanitasi desa APBN. Oh, ada tentang anggaran dari sanitasi desa APBN. Jadi mungkin ada sumber-sumber yang bisa diupayakan oleh kabupaten kota ketika kita tahu yang akan kita capai itu, yang akan kita targetkan itu seperti apa, berapa banyak, begitu. Maksudnya kabupaten kota akan punya strategi seperti apa untuk bisa mencapai itu. Kalau tidak bisa capai 100%, misalnya tidak capai 6,3 miliar, mungkin setengahnya bisa, atau mungkin 50% atau mungkin 25%, tapi paling tidak ada upaya dari kabupaten kota untuk mencapai itu ketika sudah tahu targetnya itu berapa yang harus kita capai. Makanya nanti kalau di skenario bisa kabupaten kota bisa mengatur sendiri skenario persentasenya yang akan dicapai tergantung dengan potensi pendanaan yang ada di masing-masing kabupaten kota. Yang penting tiap tahunnya harus ada target. Kalau kita tidak punya target, Bapak Ibu tidak akan tahu seberapa sebenarnya kabupaten kota pencapaian secara real, maksudnya misalnya, atau ingin kita tingkatkan berapa persen capaian sanitasi air limbah layak ini kalau kita tidak punya perhitungan, begitu. Kalau kita lempar ke APBN misalnya nih, dari 19.000 ini kita anggarkan ke APBN semua. APBN itu kan kalau komunal 50 KK dia melayani satu komunal 400 juta. Atau sekarang kan kita ini hanya 400 juta kan, anggarannya 400 juta untuk 50 KK. Jadi kita akan butuh 382 komunal se-Sulawesi Utara untuk bisa menaikkan akses layak setiap tahun, untuk bisa melayani 19.123 KK ini. Kita butuh 382 komunal, IPAL komunal, dan anggaran yang dibutuhkan adalah 152 miliar. Lebih mahal lagi kan kalau kita sentuh dengan, tapi kan bisa dibagi berapa yang ke tangki septic individu, berapa yang akan kita tarik ke komunal, karena kan kita akan bagi porsi-porsi pendanaan. Mana yang APBD bisa tanggung, mana yang CSR bisa masuk, mana yang bisa melalui dana desa, mana yang bisa kita tolak ke APBN, berapa komunal. Penting targetnya kita tahu. Jadi kalau kita bagi rata saja per kabupaten kota, berarti harus ada penganggaran dari APBN 90 miliar per kabupaten kota, 90 per kabupaten kota untuk bisa merealisasikan helm ini konstan nih, maksudnya konstan tiap tahun sehingga bisa tercapai yang 90% itu di 2024. Tapi kalau kita tarik mundur target itu di 2026, kita tarik mundur target itu di bukan 2024 tapi 2026, kita akan menyelesaikan per tahun itu 11.474 KK per tahun. Jadi anggarannya turun lumayan, hampir setengah. Orang inflasi paling. Hampir setengah. Jadi kalau kita sentuh saja dengan tangki septic individu itu hanya 57 miliar.
Kemudian kalau kita bagi rata per kabupaten kota ada 3,8 miliar. Begitu, kalau bagi rata ya. Berarti lebih rendah. Jadi kalau kabupaten kota tidak bisa menargetkan itu di 90%, ini perencanaan sanitasi di kabupaten kota bisa ditarik ke akhir tahun perencanaan di 2026. Misalnya seperti itu. Tapi kalau kita di provinsi, tetap kita harus optimis. Kan Pak Wawan, harus optimis di 2024 karena kalau RSP ini kita tetapkan jadi pergub dan dikirim ke Bappenas ke Kementerian ke Bappenas, nanti akan dicek kalau tidak sesuai dengan target mungkin akan jadi catatan. Jadi memang kita harus provinsi tetap bagaimanapun hitungannya tetap kita harus optimis di angka di target tahun 2024. Nah, itu contoh, ini bisa menjadi bisa menjadi membuka wawasan dari Bapak Ibu kabupaten kota karena kan tadi ada yang sempat diskusi yang tanya-tanya kan bagaimana sih supaya orang bisa menang sanitasional or ya mungkin harus ada komitmen termasuk ini komitmen dari daerah untuk menaikkan anggaran untuk konsentrasi untuk menjadikan sanitasi itu termasuk di prioritas supaya bisa menaikkan akses karena kalau akses naik artinya kan infrastruktur terbangun. Infrastruktur terbangun seperti tadi kalau menaik layak harus menaikkan jadi layak persentase layak harus infrastruktur individu minimal itu kedap dan kalau mau jadi aman berarti harus ada IPLT. Kalau ada kabupaten kota yang sudah ada IPLT dan tidak beroperasi berarti itu harus diupayakan dioptimalisasi supaya target 15% itu bisa tercapai karena Bapak Ibu sudah punya IPLT. Sayangkan kalau itu tidak dimanfaatkan padahal akses aman itu mencapai akses aman itu semua tergantung di IPLT itu begitu. Bisa sedot dan dibuang ke IPLT dikelola dan dibuang secara aman ke lingkungan. Makanya dia dikatakan akses aman begitu. Jadi kalau kayak Manado misalnya yang masih pakai penyedotan, pakai KUDW-nya dan entah dibuang kemana limbahnya, tinjanya berarti belum mencapai akses aman begitu. Baru layak saja, baru layak, amannya belum tercapai. Jadi IPLT itu harus diupayakan. Kalau Bitung sudah ada dan sekarang tidak beroperasi lagi, mungkin bisa karena di Sulawesi Utara ada 7 kan yang sudah punya IPLT. Yang beroperasi, tidak tahu apakah berapa kabupaten yang masih beroperasi di PLT ini? Belum ada ya. Baru Bitung, tapi Bitung juga kan so mager lagi sekarang. Berarti mustahil untuk Sulawesi Utara untuk mencapai 15% akses aman di 2024 kalau tidak ada satupun IPLT yang ada di Sulawesi Utara yang beroperasi. Begitu. Nah, ini mungkin jadi tantangan juga bagi BPPB kan, yang balai prasarana pemukiman. Jadi tantangan juga untuk mereka kalau tidak ada IPLT satupun yang beroperasi berarti yang 15% akses aman itu pasti tidak akan kita capai. Kemudian saya balik lagi ke presentasi. Nah ini skenario untuk akses aman, akses layak. Kemudian kalau akses aman itu ini akses layak tadi 19.000 di 2024 dan 11.000 KK di 2026 per tahun yang harus kita capai. Kemudian kalau akses aman itu 21 kalau 15% akses aman yang harus kita capai di 2024 itu berarti ada di angka 21.557 dan di tahun 2024 dan 2026 itu 13.000. Nah, kalau tadi 6,7 miliar per tahun untuk akses layak. Kalau mau meningkat lagi ke akses aman, berarti tambah lagi semua pendanaan, harus ada IPLT, harus ada operasional, harus ada tertinja. Itu DP anggaran yang orang mau tambahkan support
untuk bisa mencapai akses aman. Berarti kalau kabupaten kota yang sudah ada IPLT, tinggal optimalisasi. Kalau kurang tertinja, tinggal tambah tertinja, dan biaya operasional untuk layanan lumpur tinja itu bisa berjalan. Tanpa dengan support pendanaan itu. Kalau yang belum ada IPLT berarti harus buat perencanaan IPLT, harus bangun IPLT dan operasional. Berarti sebenarnya untuk Sulawesi Utara, sebenarnya kita hanya berharap ke 7 kabupaten kota yang sudah ada IPLT untuk bisa mencapai akses aman ini. Akses aman ini. Kalau yang belum ada IPLT kan masih berapa tahun lagi? Kalau boleh tahu berapa tahun sampai IPLT bisa beroperasional dari perencanaan? Perencanaan 1 tahun, pembangunan 1 tahun, minimal 2 tahun. Tahun ketiga baru bisa operasional. Berarti kalau tahun 2024, Sonya Mori kan dia kalau untuk kabupaten kota yang tidak ada IPLT yang orang targetkan akses aman. Tapi paling tidak harus mulai dari sekarang. Kalau tidak 2024 ya berarti kasih mundur di 2026 no? Jadi kalau kabupaten kota yang belum ada IPLT, berarti akses aman itu bisa targetnya bukan di 2024, bisa undurkan ke 2026. Jadi tapi sudah harus mulai dengan perencanaan. Pembangunan IPLT masih di balai kan? Masih di balai. Jadi nanti berhubungan dengan balai prasarana permukiman wilayah, bisa berhubungan dengan mereka. Itu kemudian, nah ini skenario untuk capaian akses persampahan. Kalau persampahan itu, kalau kita ingin mencapai persampahan di 2025 dari kondisi existing yang sekarang 2021 itu kita punya gap 33,21%, 33,21% atau setara dengan 152.190 rumah tangga yang harus terlayani dengan penanganan sampah. Kalau persampahan kan hampir semua kabupaten kota sudah punya TPA kecuali Bolting. Tapi penanganan sampah untuk Bolting kan kalau tidak bisa dicapai dengan pengumpulan sampah dan dibuang ke TPA, misalkan dengan TPS 3R, kemudian dengan TPST. Nah, untuk Bolting. Tapi paling tidak dari sekarang sudah harus merencanakan untuk pengadaan TPA untuk bisa mencapai target penanganan sampah itu 70%. Jadi paling tidak 70% maksudnya sampah itu dikelola di TPA. Kalau sekarang sampah itu sebagian besar sampah itu kan semua sampah kan masuk ke TPA. Jadi boleh dibilang mungkin 100% yang dikumpul 100% itu masuk ke TPA. Kalau dengan kebijakan nasional sekarang dia tidak lagi 70% yang tidak lagi 100% kelola di TPA, tapi cuma 70% saja yang dikelola di TPA. Jadi artinya harus ada sampah yang dikelola dari sumbernya. Itu yang terkait dengan target pengurangan sampah yang 30%. Kalau dia pengelolaan 70%, pengurangan 30%. Jadi bank sampah kalau pengurangan 30% yang harus dioptimalkan itu bank sampah, TPS 3R. Banyak menurut balai sudah semua kabupaten kota dibangun TPS 3R. Tapi apakah berfungsi atau tidak? Karena untuk mencapai 30% pengurangan itu memang harus operasional TPS 3R itu atau bank sampah itu. Atau paling tidak pengurangan dari sumber dari rumah, dari masing-masing rumah. Karena untuk sampah organik dari DLH informasinya berapa persen? Ya, 40% sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga itu adalah organik 40%. Coba kita bayangkan kalau 40% ini sudah bisa kita kelola di rumah,
kita habiskan di rumah, tidak dibawa ke TPS 3R atau dibawa ke TPA, berarti sebenarnya 30% itu bisa kita capai. Karena untuk mengelola 40% sampah organik itu sebenarnya mudah. Kalau masing-masing rumah tangga kita support dengan decomposer, di mana sisa-sisa makanan semua buang di situ, nanti dia membusuk sendiri di situ. Dia membusuk dan dia jadi kompos. Jadi kan hanya ember yang kita bocorkan di bawah, kemudian atasnya penutupnya tetap. Jadi setiap ada sisa-sisa makanan yang sampah organik atau yang sampah-sampah basah kita buang saja di situ dan kita tutup. Nah, itu bisa mengurangi sebenarnya 40%. Jadi sebenarnya pengurangan 30% itu tidak mustahil. Maksudnya tidak mustahil kita lakukan, kita capai. Kalau kabupaten kota mau mengadvokasi masyarakatnya untuk melakukan pengurangan dari sumbernya. Pengurangan minimal yang sampah organik itulah yang kita habiskan di rumah masing-masing tanpa dibawa ke TPS 3R atau dibawa ke TPA. Atau kalaupun misalnya sampai ke TPS 3R, dari rumah orang sopilah, ini organik, orang jangan kasih campur dengan anorganik, supaya kata di TPS 3R itu pengelola TPS 3R harus tahu bahwa ini organik ini sudah semua isi jadi tampungan sendiri untuk dibusukkan dan dijadikan kompos. Cuma yang plastik-plastik, yang kertas, yang black, yang dan lain-lain, yang anorganik itu yang dibawa ke TPA. Supaya target pengurangan kita dan penanganan 70% itu bisa tercapai. Dan sebenarnya kalau semua optimis, semua kabupaten kota optimis, jadi bukan cuma 30%, boleh sampai 40%. Kalau semua sampah organik itu tidak ada yang kita bawa ke TPA atau bawa ke TPS atau bawa ke penampungan. Tapi ini perlu kerjasama dengan dinas lingkungan hidup kan yang mengelola persampahan perlu dengan dinas. Berarti harus ada support pendanaan untuk mengadvokasi masyarakat melakukan itu, atau paling tidak support untuk percontohan atau stimulan begitu untuk yang dekomposer itu. Mungkin di tiap kelurahan atau di tiap desa itu ada percontohan yang bisa dilakukan supaya masyarakat bisa mengikuti melakukan. Karena sebenarnya simpel saja, sederhana. Sedangkan ember yang tidak bagus bukan baru kita bisa membuat itu. Cuman apakah masyarakat mau memilah sampah itu? Minimal yang bahagi hijau antara organik dan anorganik saja itu sudah bisa kita mencapai pengurangan. Nanti itu yang bank sampah lebih gampang, dia tinggal mengumpulkan yang sampah-sampah organik saja, anorganik saja. Dia sudah sepilah lagi yang mana yang organik. Nah ini usulan dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi terkait dengan pengurangan sampah itu. Jadi saya rasa usulan yang sangat baik. Nah, ini target-target kita. Kalau orang melihat angka dan nilai, orang akan pusing sendiri kan, karena dana kita di kabupaten kota pasti sangat terbatas. Kita hanya perlu kiat-kiat apa yang harus kita buat dengan pendanaan yang tidak banyak, tapi kita bisa mencapai target apakah target pengurangan dan target penanganan sampah tersebut. Nah, ini saya hanya kasih gambaran saja terkait dengan capaian untuk penanganan dan pengurangan sampah. Kemudian tadi kondisi skenario, dan sekarang kita akan melihat visi sanitasi Provinsi Sulawesi Utara, yaitu dia merujuk ke visi provinsi, sehingga visinya menjadi menuju pembangunan dan pengelolaan layanan sanitasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Utara. Jadi kata kuncinya ada di berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup. Ini sejalan dengan visi Sulawesi Utara. Visi Sulut yaitu Sulawesi Utara maju dan sejahtera. Jadi visi sanitasi kita rubah merujuk ke visi Sulawesi Utara. Ini kemudian misi sanitasinya ada dua, yaitu mewujudkan pengelolaan layanan persampahan yang berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Utara dan mewujudkan pengelolaan layanan air limbah berkelanjutan bagi
semua masyarakat Sulawesi Utara. Ini akan jadi rujukan visi dan misi sanitasi di kabupaten kota. Tapi tentunya juga harus merujuk ke RPJMD, visi dan misi yang ada di dalam RPJMD yang ada di masing-masing kabupaten kota. Kemudian ini isu strategis. Jadi isu strategis kita secara teknis, kita masih pada fokus pembangunan pada tahap pengumpulan saja. Pada pengumpulan seperti tadi kan, pengumpulan limbahnya masih pada pengumpulan. Sementara pembangunan sanitasi itu sebenarnya harus menyeluruh, bukan hanya pada pengumpulan saja, tapi sudah pada pengangkutan, kemudian pengelolaan, sudah ada treatment di situ. Jadi pengangkutan itu terkait dengan penyediaan sarana-sarana angkutan. Kalau pengumpulan tadi tangki septik, kemudian kloset dan lain-lain itu ada di pengumpulan atau ipal komunalnya begitu. Kalau pengangkutan berarti ini menuju ke akses aman tadi. Kalau pengumpulan masih pada layak, akses layak itu harus 90%. Kalau sudah ada angkutan di situ berarti sudah menuju ke 15% akses aman karena sudah ada truk pincer di situ. Kalau sudah ada nanti buangnya kemana ke IPLT, nah itu itu sudah untuk akses aman. Jadi ini masih isu strategis kita. Kita masih kabupaten kota masih fokus pada pengumpulan. Jadi apalagi dengan rata-rata peningkatan akses kabupaten kota, saya masih kasih merah di sini 1-2%. Apa betul? Atau mungkin di bawah 1%? Karena memang pendanaannya kadang banyak yang cuma berkuat tidak, begitu tuh. APBD tidak ada sama sekali. CSR tidak ada sama sekali. Jadi memang setelah dihitung-hitung persentase pendanaannya mungkin sangat kecil, mungkin tidak sampai 1%, bisa lebih kecil dari 1%. Kemudian area beresiko kita, beresiko sanitasi, kalau 2016 ada alam 436, kalau sekarang ada di 436, sebelumnya ada di 489. Penurunannya tidak signifikan, cuma sedikit, masih ada di angka 400-an. Berarti komitmen dari daerah itu memang masih kecil. Jadi isu strategisnya, komitmen daerah itu masih kecil untuk pembangunan sanitasi. Jadi ini jadi isu strategis kita. Kemudian kita harus menghilangkan ini jumlah keluarga yang memiliki fasilitas BABS itu baru 46.572 kakak, padahal jumlah kakak kita ada 104.503. Jadi boleh bayangkan masih 60% dari kakak kita yang belum punya fasilitas BAB. Jadi memang mau jadi 0% itu di 2004 memang kita harus bekerja keras gitu. Kemudian harus ada penyedotan untuk tinja untuk mencapai akses aman. Dan baru 7 kabupaten kota yang punya IPLT. Kita pikir yang operasional so 2, tapi ternyata baru 1 cuma Bitung, itu pun sekarang sudah tidak lagi beroperasi. Kemudian sebenarnya kita punya peluang untuk pembangunan IPLT regional karena ada dalam Perda RT RW Sulut pasal 42 di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi yang belum punya IPLT Minahasa Utara dan sekitarnya, jadi selain itu mungkin kayak yang TPA regional itu ada di Minahasa Utara, IPLT juga menurut RT RW ada di Minahasa Utara. Jadi bisa juga kalau kabupaten kota tidak mampu untuk menyiapkan IPLT atau untuk efisiensi anggaran, mungkin bisa dibuatkan IPLT regional berdasarkan arahan dari RT RW. Paling tidak berapa kabupaten kota bisa mengakses IPLT ini. Kemudian belum semua kabupaten kota mencantumkan pengolahan air limbah domestik di dalam RPJMD, dalam Renstra SKPD, dan memiliki master plan air limbah. Jadi kalau ada kabupaten kota yang belum ada dokumen perencanaan air limbah, supaya punya komitmen, salah satunya itu harus melengkapi dokumen perencanaan kabupaten kota. Nah ini juga menjadi isu strategis
pengelolaan sanitasi, kita lihat profil sanitasi untuk air limbah di Kabupaten Kota paling banyak warna merah. Paling banyak warna merah. Jadi warna merah itu sangat rendah, warna kuning itu rendah, warna hijau itu sedang, dan warna biru itu baik. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sendiri, makanya saya katakan kalau data ini tidak sesuai dengan existing yang ada di Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu bisa mensupport data ke kita. Nanti sebentar Ibu Eca akan memaparkan data-data yang ada. Ini saya hanya ambil rekapitulasinya saja, profil dari sanitasi kabupaten kota. Jadi yang warna biru itu hanya beberapa, ini masing-masing. Jadi ada regulasinya, ada kelembagaannya, ada SPAL terpusatnya, ada penampungan awalnya, ada IPLT, ada pengangkutan. Baru ada lagi perilaku masyarakat. Kalau perilaku masyarakat ini bagian dari Dinas Lingkungan Hidup. Bagian dari Dinas Lingkungan Hidup bisa mensupport lewat pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Kemudian yang pendanaan ini yang masih merah semua, karena memang kita tidak ada data APBD rinci dan kabupaten kota yang terkait dengan sanitasi. Jadi mohon memang karena ini sebentar nanti berkaitan dengan penilaian Sanitasi Award. Kalau boleh APBD kabupaten kota itu kita bisa dapat. Nanti biar kita yang pilah sendiri mana yang masuk ke porsi sanitasi. Karena kita akan lihat prosentase penganggaran dari APBD itu berapa persen. Jadi komitmen daerah itu berapa persen dari total APBD-nya. Nah itu bisa diserahkan. Atau kalau Bapak Ibu sudah bisa memilah dan memberikan ke kita, itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak ada kesempatan memilah, file APBD-nya saja atau hak APBD-nya saja yang diserahkan ke kita, dan kita akan pilah. Mungkin tidak perlu semua dinas PU, dinas PRI, DLH, dinas kesehatan, dengan mungkin dari pemberdayaan masyarakat, dan mungkin dia ada sosialisasi dan yang lain, atau yang dana desa itu entah dari mana, dari apa, apa yang merah tuh randu APBD-nya dari dinas mana, terus nanti kita pilih sendiri mana kegiatan penganggaran itu yang terkait dengan sanitasi. Semua itu kita ambil untuk kita prosentasekan komitmen daerah terhadap pembangunan sanitasi. Ini akan merubah pendanaan. Ya, nomor 10 itu siapa? Profil pendanaan dari kabupaten kota. Kalau ini air limbah, ini persampahan. Persampahan sudah lebih beragam. Nah, ini persampahan ada terkait regulasi, terkait kelembagaan, kemudian ada infrastruktur itu TPA, TPST, kemudian bank sampah, kemudian ada TPS 3R, kemudian ada pengelolaan sektor informal, ada angkutannya, ada juga perilaku masyarakat dan pendanaan. Kalau di persamaan perilaku masyarakat itu tetap masih di dinas kesehatan atau di dinas lingkungan hidup, kan? Kesehatan, PHBS, kan? Perilaku hidup bersih dan sehat. Kesehatan. Jadi tetap. Jadi untuk benda ini nanti kalau diserahkan APBD kita yang akan kita pilah mana yang masuk air limbah, mana yang masuk ke persampahan. Itu akan jadi komitmen pendanaan dari kabupaten kota. Ini hanya sekilas saya paparkan biar ada gambaran dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini isu strategis, ini mungkin yang rincinya, tapi yang tadi saya sudah sampaikan satu-satu. Jadi isu strategis itu terkait kelembagaan, terkait peraturan, terkait kalau kelembagaan itu apakah kalau sudah ada TPA, apakah sudah ada UPTD-nya atau apakah sudah ada lembaga yang mengelola dan lain-lain. Kalau peraturan terkait dengan apakah sudah ada perda tentang pengelolaan sampah atau baru ada pergub atau perbuk atau perwako begitu. Kemudian kalau infrastruktur yang tadi apakah sudah ada TPA atau sudah ada TPST dan lain-lain. Ini terkait isu strategis yang saya sudah paparkan tadi. Kemudian perilaku masyarakat yang tadi, apakah sudah ada sosialisasi dari kabupaten kota, kemudian bagaimana perilaku membuang sampah masyarakat. Kalau pendanaan isu strategisnya terkait tadi, komitmen dari kabupaten kota itu berapa persen yang dialokasikan untuk sanitasi dari total APBD. Itu menjadi isu strategis kita. Atau apakah sudah ada CSR atau tidak? Maksudnya yang disupport
atau yang dijaring oleh kabupaten kota CSR di masing-masing wilayah. Apalagi kalau kabupaten kota yang punya potensi-potensi kayak ada tambang di sana, kemudian ada perusahaan-perusahaan besar, untuk bank-bank juga bisa memberikan CSR atau perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya bisa dijaring untuk memberikan CSR ke misalnya jamban atau misalnya ke tempat sampah dan lain-lain. Nah, itu juga menjadi catatan menjadi isu strategis dari kabupaten kota. Kemudian kalau air limbah sama juga kita melihat dari kelembagaan, peraturan, infrastruktur, perilaku masyarakat dan pendanaan. Jadi itu terkait isu strategis. Nah, tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Provinsi Sulawesi Utara, pertama persampahan, kita menuju ke target nasional dan ke RPJMD. Jadi kita ada 3 tujuan. Yang pertama itu tercapainya pemenuhan regulasi persampahan di tahun 2026. Kalau sekarang, jadi kita menargetkan tiap tahun itu sesuai dengan tabel yang ada. Nanti di 2026 itu ditargetkan harus sudah 15 kabupaten kota punya regulasi persampahan. Kemudian begitu juga dengan kelembagaan, karena sudah 14 kabupaten kota punya DPA, jadi diharapkan kelembagaan itu di 2015 itu sudah tercapai paling tidak 14 kabupaten kota, kecuali Bolting so ada DPA di kurun waktu ini mungkin bisa tercapai sampai 15. Kemudian target pengolahan persampahan baik itu penanganan dan pengurangan kita menargetkan 2025 tetap 70% sesuai dengan target Jakstranas, dan penanganan itu 30% di 2025. 2026 kita bikin sama. Jadi kalau misalnya 2025 tidak tercapai, ya diharapkan 2026 itu harus tercapai target itu. Jadi kabupaten kota juga bisa menyesuaikan dengan kemampuan. Sebenarnya target ini harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan dari kabupaten kota dan bagaimana cara menjaring sumber-sumber pendanaan itu. Jadi dia berkaitan erat dengan tujuan dan sasaran ini, capaian target. Kemudian untuk air limbah juga kita berharap tercapai regulasi di 2026 itu 15 kabupaten kota. Terbentuknya kelembagaan juga di 2026 di 15 kabupaten kota, dan tercapainya akses layak dan akses aman sesuai dengan target. Kalau di RPJMN itu targetnya tahun 2024, orang menyesuaikan dengan target RPJMD 2024 itu 89%, jadi kikis tadi tidak. Nanti 2025 itu lewat malahan 91%. Ini kita menyesuaikan dengan RPJMD yang sudah ditetapkan. Kemudian tetap BABS itu harus nol di 2025, dan kemudian yang punya IPLT ditargetkan 2026 15 kabupaten kota. Ini perencanaan yang sangat-sangat optimis, tapi memang mesti dibetul. Jadi skenario pembangunan sanitasi kita seperti ini. Jadi tadi kita ringkas di ini. Di satu tabel untuk air limbah, akses layak, akses aman, akses dasar, stop BABS itu semua di 2000. Berarti sini yang layak ini masih 89, kita sudah sempat keluar. Ini sesuai target tadi. Kemudian pengurangan sama di 2025 30 dan penanganan 70%. Nah, ini rencana aksi 5 tahun. Rencana aksi ini berkaitan dengan target-target tadi. Jadi nanti sebentar ini slide-nya kita share bagikan ke Bapak Ibu. Karena untuk rencana aksi ini sebenarnya ini masih tentatif karena kita butuh support data dulu. Kalau datanya fix, baru rencana aksi ini bisa dikembangkan. Oke, itu dari saya. Lanjut saja dengan Bu Eca. Selamat siang. Mohon waktunya sedikit saja karena tadi dari Ibu Ivon sudah sangat lengkap dan rinci.
mendengar satu misi yang impossible, so mesti optimis. Tadi Ibu Ivan bilang perencanaan yang optimis, bukan cuma optimis tapi sangat-sangat optimis karena rupa jauh sekali. Tapi yang paling pertama Tara mesti positif dan optimis. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ivon bahwa dokumen perencanaan roadmap sanitasi Provinsi Sulawesi Utara ini sudah memiliki panduan dari pusat, dan kita dalam mengisi data-datanya menggunakan instrumen profil pengelolaan sanitasi. Jadi ada acuannya, yaitu instrumen profil pengelolaan sanitasi untuk penyusunan roadmap sanitasi Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022-2026. Dan ini roadmap yang kedua. Kita telah menyusun roadmap yang pertama tahun 2016-2021. Nah, kalau di kabupaten kota itu Bapak Ibu sekalian menyusun dokumen strategi sanitasi kota, tapi mungkin sudah banyak yang harus disusun kembali, disusun baru karena sudah expired. Dan yang baru menyusun baru Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, tahun lalu yang tahun 2016 roadmap sanitasi itu ada 3 bagian, yaitu air limbah, persampahan, dan drainase. Tapi untuk tahun 2022 sektor drainase sudah tidak ada lagi, jadi hanya air limbah dan persampahan. Ada 3 data besar, yaitu peraturan dan kelembagaan, data infrastruktur terbangun, serta pendanaan sanitasi oleh kabupaten kota, 15 kabupaten kota. Ini juga sebenarnya menjadi acuan penilaian nanti dalam Sensus Nasional Award Provinsi Sulawesi Utara. Untuk data peraturan, kabupaten kota harus punya perda pengelolaan persampahan, perda retribusi persampahan, perkada pengurangan dan penanganan untuk persampahan, dan untuk air limbah itu yang perkada sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau sistem pengolahan air limbah domestik setempat. Dan kemudian harus ada perkada dokumen perencanaan seperti dokumen perencanaan SSK Kabupaten Kota atau dokumen perencanaan master plan air limbah dan persampahan. Selanjutnya, kabupaten kota juga harus memiliki kelembagaan. Kalau di Provinsi Sulut baru beberapa kabupaten kota yang punya kelembagaan baik persampahan maupun air limbah. Dan perlu diketahui dari Balai atau APBN ada kegiatan penguatan kelembagaan, penguatan kelembagaan. Jadi untuk kabupaten kota yang belum memiliki UPTD, silakan berkoordinasi ke BPPW, karena dari APBN dan BPPW ada kegiatan untuk penguatan kelembagaan membantu kabupaten kota dalam membuat UPTD persampahan ataupun air limbah. Selanjutnya ada juga kelembagaan yang dibuat oleh masyarakat, yaitu bank sampah dan TPS 3R. Ini juga menjadi inputan dalam instrumen profil roadmap sanitasi di bidang kelembagaan. Dan
masyarakat khusus IPAL komunal. Jadi setelah APBN atau dari balai membangun IPAL komunal itu dikelola oleh masyarakat, KPP. Oh ya, kalau sementara membangun dia nama KSM, tapi setelah IPAL terbangun dikelola oleh KPP, yaitu kelembagaan masyarakat. Selanjutnya untuk data infrastruktur existing, 15 kabupaten kota menyediakan, ini yang sulit. Kabupaten kota kayaknya banyak yang juga kurang dalam pendataan ini. Untuk air limbah domestik, data angka BABS ini boleh didapat dari Dinas Kesehatan. Angka akses terhadap infrastruktur dasar, jamban sehat permanen kalau di instrumen roadmap sanitasi yang tahun 2022 dari Penamaso jadi jamban sehat permanen, dan akses sistem pengolahan air limbah domestik setempat, IPAL dan tangki septik komunal, serta akses PAL DT. Dan infrastruktur dasar yang jamban sehat permanen, akses PAL DS dan PAL DT ini nanti akan menjadi jumlah akses layak yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Iwon secara provinsi 90%, dan itu ada dibagi juga tadi sudah ditampilkan oleh Ibu Ivon untuk kabupaten kota capaian akses layak per kabupaten kota di Provinsi Sulut, dan itu merupakan jumlah akses layak itu merupakan jumlah dari akses infrastruktur dasar yaitu jamban sehat permanen, akses PAL DS, tangki septik komunal atau jamban bersama MCK, dan SPAL DT IPAL komunal itu menjadi satu jumlah kabupaten kota jumlah akses layak. Selanjutnya dalam data infrastruktur existing air limbah domestik itu ada data-data terkait IPLT. Kemudian untuk persampahan ada data persampahan sampah dikelola mandiri oleh masyarakat. Ini hanya diizinkan di kabupaten karena di kota sudah tidak diperbolehkan lagi, dan untuk di kabupaten di kawasan perkotaan karena kabupaten untuk pengisian data sanitasi dibagi menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Jadi walaupun di kabupaten diperbolehkan untuk presentasi pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat, tapi itu cuma diperbolehkan di desa yang merupakan kawasan perdesaan dan bukan perkotaan. Dan ada ketersediaan infrastruktur 3R, bank sampah. Kalau TPST mungkin belum ada di Provinsi Sulawesi Utara, TPST. Dan kemudian ada data-data terkait TPA serta jumlah anda. Untuk kebutuhan data terkait TPA ini kami dapatkan data dari Bapak Ibu yang dari Balai. Terima kasih banyak atas bantuan datanya untuk data-data TPA, IPLT juga IPAL komunal dan TPS 3R karena kesulitan mendapatkan data dari kabupaten kota, jadi kami mendapat bantuan data dari BPPW. Ini yang tadi ditampilkan, ini merupakan nilai atau hasil akhir dari roadmap sanitasi, yaitu nilai indeks profil sanitasi provinsi. Kalau di kabupaten kota memiliki dokumen SSK itu indeks resiko sanitasi IRS yang didapatkan dari EHRA. Kalau di roadmap sanitasi provinsi tidak memiliki dokumen SSK karena SSK itu di kabupaten kota, kita menyusun profil sanitasi dan yang keluar adalah nilai indeks profil sanitasi yang boleh kita lihat. Kalau dibandingkan dengan roadmap sanitasi yang lalu 2016 itu ada lumayan banyak peningkatan. Yang putih-putih ini juga sebenarnya ini merah tapi tidak tahu keluarnya putih, dan yang
dokumen roadmap yang lalu. Jadi kalau indeks profil sanitasi provinsi yang 2016 lalu itu khusus sampah yang merah 1, 2, 3, 4, 5 kabupaten kota, sementara sekarang yang tahun 2022 itu sisa 3 untuk indeks profil sanitasi. Dan untuk air limbah masih banyak merah walaupun angkanya lumayan sudah jauh lebih tinggi dari yang lalu. Mungkin ini karena belum memiliki IPLT dan juga faktor-faktor tadi, peraturan, belum memiliki UPTD, juga pendanaan APBD yang masih sangat rendah. Cuman beberapa kabupaten yang boleh sampai 2% itu juga tidak statis, berubah tiap tahun, turun di bawah 1%, kemudian di antara 1 tidak pernah lewat 2%. Dan itu juga karena ada bantuan dana dari DAK. Berarti paling bagus Dan yang mungkin tahun Bogor ini Selatan itu kan. sudah tidak ada Biru. pendanaan sanitasi dari DAK karena sudah tidak ada dokumen SSK sanitasi kabupaten kota. Ini yang indeks resiko sanitasi, indeks profil sanitasi provinsi 2016. Dan ini ringkasan profil pengelolaan sanitasi khusus persampahan. Yang pertama ini nilai profil sanitasinya yang tadi disampaikan, itu merupakan satu akumulasi dari bagian-bagian regulasi, kelembagaan, data infrastruktur existing yang telah kami isi berdasarkan data yang tersedia, perilaku masyarakat dan pendanaan. Di bagian sektor informal ini dia merah semua karena ini bagian TPST di Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Utara, belum ada yang memiliki TPST, makanya dia keluar merah semua, berpengaruh. Kemudian untuk pendanaan, tadi Ibu Ivon bilang karena masih di bawah 1%, pendanaan kurang komitmen untuk pendanaan sanitasi APBD, ini juga dipengaruhi oleh nilai regulasi. Jadi dalam input data instrumen profil sanitasi ada nilai regulasi yang nilai retribusi yang harus diisi, dan kami belum memiliki data sama sekali tentang jumlah retribusi daerah kabupaten kota, baik itu persampahan maupun air limbah. Jadi jika Bapak Ibu sekalian ada memiliki data yang di bawah saat ini, boleh konfirmasi dengan kami supaya yang merah-merah ini boleh jadi kuning, hijau, ataupun biru. Dan ini untuk air limbah seperti tadi juga IPLT baru ada 7 kabupaten kota, makanya nilainya merah walaupun beberapa sudah tidak 0% lagi tapi masih di bawah, jadi masih sangat rendah. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Dikembalikan kepada Bapak. Itu.